Oke, sekarang kita mempelajari termometer. Termometer itu untuk mengukur apa? Iya, untuk mengukur suhu. Biasanya termometer itu bentuknya seperti ini ya, terdiri dari pipa yang sangat tipis, sangat kecil. Kemudian di bawahnya itu adalah lapisan kaca yang sangat tipis. Tujuannya apa? Kenapa harus tipis? Supaya mempermudah pertukaran dengan suhu di luar gitu ya. Jadi suhu dari luar ini bisa bertukar ke sini. Oke? Nah, oke, sebenarnya termometer udah kayak gini aja, cuman yang beredar di pasaran biasanya dilengkapi dengan papan gitu ya. Tujuan papan ini ya hanya supaya termometernya ini tidak gampang rusak. Intinya sebenarnya termometernya cuma bagian ininya aja. Oke, termometer ini diisikan dengan suatu cairan. Suatu cairan yang diisikan di termometer biasanya paling sering kita lihat itu adalah raksa ya. Raksa. Oke, air raksa. Nah, pada prinsipnya kamu bisa lihat kalau termometer ini dipanaskan, ya bisa dilihat di situ ya. Dia kalau dipanaskan, maka air raksanya ini akan memuai. Nah, memuai dia akan naik 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 gitu ya. Dia akan naik 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 dan seterusnya. Oke, memuai terus. Kemudian, kalau dia didinginkan, dia akan menurun. Jadi kalau misalkan termometer ini didinginkan, dikasih dengan batu es, banyak batu es seperti itu ya. Pokoknya dikasih batu es deh. Pokoknya didinginkan, apapun, gimana pun caranya. Didinginkan, maka si air raksanya ini akan menyusut. Menyusut. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa memperkirakan nih, misalkan di sini, misalkan ini titik nol misalkan. Kemudian titik air itu mendidih, misalkan titik itu 100 gitu ya. 100 derajat. Nah, berarti kita bisa membuat termometer dari 0 sampai 100, kita tambahin aja skalanya, kira-kira berapa gitu ya. Dibagi dengan berapa dan seterusnya. Nah, artinya skala-skala di sini di termometer ini menunjukkan bahwa dia di antara berapa sampai berapa. Pokoknya kayak gitu. Oke, termometer yang paling sering dipakai di Indonesia itu adalah termometer Celcius. Celcius. Jadi skalanya itu skala Celcius. Dia mengukur titik. Jadi kalau misalkan suatu air itu akan menjadi es, artinya titik buku air. Titik buku air itu adalah titik berapa derajat? Oke, dia adalah titik 0 derajat Celcius. Jadi, untuk termometer Celcius, air itu dianggap 0 derajat pada saat dia membeku gitu ya. Oke, kemudian ketika air itu dididihkan oleh sesuatu, maka dia akan mencapai suhu yang sangat panas. Dan ketika suatu termometer Celcius diletakkan di air yang mendidih ini, dia akan mencapai titik berapa derajat? Iya, dia akan mencapai 100 derajat Celcius. Oke, jadi gitu ya. Untuk termometer Celcius, titik bukunya berapa? Oke, Celcius. Titik buku. Titik bukunya itu adalah 0 derajat. Sementara titik didih air itu adalah 100 derajat. Oke, selain Celcius, ada juga termometer Reaumur ya. Reaumur. Reaumur ini titik bukunya sama 0 derajat juga. Tapi titik didihnya berapa? Cuman 80 derajat gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada lagi Fahrenheit. Dia ini titik bukunya itu adalah 32 derajat. Sementara titik didihnya itu adalah 212 derajat. Nah, akibat dari perbedaan-perbedaan ini kita akan membahas bagaimana melakukan konversi antara Celcius ke Reaumur ke Fahrenheit dan seterusnya gitu ya. Contohnya, 36 derajat Celcius itu sama dengan berapa derajat Reaumur dan sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Nanti kita akan bahas itu, oke? Sekarang segini aja dulu.